Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoka Teisuke 100 Season 2 episode kedua. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Rentaro dan semua pacarnya yang kini sedang ikutan perlombaan makan. Yang mana karena Kurumi memang hobi makan, sehingga di sini Rentaro dan pacar yang lainnya pun mau menemani Kurumi dalam lomba tersebut. Apalagi perlombaannya diadakan secara kelompok, sehingga Rentaro dan pacarnya juga bisa mendaftar satu tim dengan Kurumi. Lalu untuk babak penyisihan, di sini mereka harus memakan nasi sebanyak-banyaknya agar para peserta bisa mendapatkan poin. Selain itu, di sini juga disediakan berbagai lauk, namun lauk tersebut tidak akan bisa menambah poin bagi tim manapun. Kurumi yang tahu pun awalnya meremehkan Rentaro dan juga pacar yang lain karena ia merasa bahwa dirinya saja yang sanggup dalam babak tersebut. Seketika Karane pun di sini merasa kesal dengan sikap yang cukup sombong dari Kurumi. Namun alasan Kurumi berkata tersebut karena ia tidak ingin merepotkan Rentaro dan juga pacar yang lain. Rentaro yang tahu pun di sini memutuskan untuk menemani Kurumi dalam lomba makan nasi. Yang mana karena hanya baru dirinya yang akrab dengan Kurumi, sehingga Rentaro yakin bahwa Kurumi pasti akan tenang jika bersamanya. Dan di saat pertandingan baru dimulai, di sini Kurumi malah langsung tergiur makan daging sebelum dirinya yang memakan sesuap nasi. Namun di sini Rentaro malah sengaja memberi Kurumi daging agar Kurumi di sini bisa lahap memakan nasi. Pacar Rentaro yang lain dan juga para peserta pun di sini merasa kebingungan mengapa Rentaro malah memberi Kurumi daging yang nantinya malah membuat Kurumi tambah kenyang lebih cepat. Namun alasan Rentaro sengaja memberi daging kepada Kurumi karena Kurumi bisa mencerna makanan dengan cepat, sehingga tak masalah jika Kurumi makan sedikit daging agar lebih bisa nafsu makan. Dan berkat rencana dari Rentaro tersebut, di sini malah membuat peserta yang lainnya merasa iri dan kini mereka juga ikutan makan lauk agar menambah nafsu makan. Selain itu, yang membuat terheran-heran mengapa Rentaro di sini tetap lahap makan nasi, padahal dirinya kini tidak menambahkan lauk. Dan ternyata karena yang mengambilkan nasi adalah pacar-pacar dari Rentaro, sehingga Rentaro di sini bisa merasa senang betapa nikmatnya nasi yang diambilkan oleh pacar-pacarnya. Seketika pacar Rentaro pun di sini merasa baper dengan perasaan cinta yang begitu besar dari Rentaro. Dan singkatnya di sini tim Rentaro pun berhasil masuk ke peringkat 3 dan kini mereka telah lolos ke babak selanjutnya. Dan untuk posisi kedua diduduki oleh geng Gorilla yang dulu pernah bertemu Rentaro dan yang lain ketika di season 1. Lantas untuk posisi pertama diisi oleh juara dunia makan yakni Chanko. Yang mana meski sendirian, Chanko bisa menjalankan lombanya seorang diri karena Chanko di sini punya postur tubuh yang sangat besar. Lalu untuk babak selanjutnya, kini para peserta harus meminum es boba sebanyak-banyaknya. Dan untuk tim Rentaro yang akan membantu Kurumi adalah Shizuka karena Rentaro di sini sudah sangat kenyang setelah makan nasi tadi. Dan selang beberapa saat setelah lomba dimulai, di sini mereka semua pun terlihat terheran-heran mengapa Shizuka di sini masih sanggup meminum es boba. Yang mana Kurumi yang punya nafsu makan tinggi dan juga Gorilla yang punya tubuh yang sangat besar, kini mereka malah kewalahan untuk memakan boba tersebut. Yang mana karena bobanya punya kualitas tinggi, sehingga membuat para peserta jadi kewalahan untuk mengunyah boba tersebut. Namun karena Shizuka punya rahang kecil seperti tupai, sehingga membuat Shizuka sanggup mengunyah lebih banyak daripada orang lain. Lalu pada babak selanjutnya, para peserta akan melakukan adu kecepatan dalam menghabiskan 10 sushi yang telah disediakan. Dan untuk tim Rentaro, kini yang maju membantu Kurumi adalah Nano, karena ternyata Nano cukup cepat dalam melahap makanan tanpa dikunyah. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, di sini Nano bisa seimbang, terutama dalam melawan Chanko sang juara dunia. Namun karena Nano di sini sudah agak kewalahan, sehingga Chanko kini yang menduduki posisi pertama dalam lomba makan sushi.
Lantas di saat gorila akan menyusul Nano, tiba-tiba Nano kini malah pergi ke atas ke tempatnya pembawa acara. Yang mana karena Nano punya rasa takut dengan ketinggian, sehingga membuat nafsu makannya bisa bertambah ketika sedang panik. Spontan posisi dari Nano saat ini terlihat seperti Rapunzel yang seolah kini sedang berada di atas menara. Dan singkatnya Nano pun di sini berhasil memakan sushi terakhir, sehingga tim Rentaro pun di sini bisa menduduki posisi kedua pada babak ini. Lalu untuk lomba selanjutnya adalah memakan makanan pedas, yang kali ini Kurumi akan dibantu Karane dan juga Kusuri. Dan entah bagaimana yang terjadi, singkatnya tim Rentaro pun berhasil menduduki posisi pertama, disusul dengan tim Gorilla dan juga Chanko di akhir. Dan untuk lebih detailnya tentang lomba tersebut, kita para penonton malah disuruh langsung baca komiknya saja. Emang sableng nih anime. Kemudian lomba selanjutnya adalah memakan kue, yang tentunya kue di sini terasa sangatlah manis. Dan yang maju menemani Kurumi di sini adalah Hakari dan juga Hahari, karena mereka berdua tentunya sangat suka makan makanan manis. Lantas di sini Hakari pun sengaja mengatakan bahwa memakan makanan manis bisa menambah berat badan bagi seorang gadis. Seketika cara tersebut benar-benar efektif, terutama untuk menghentikan tim dari gorila. Namun hal tersebut malah menjadi bumerang karena Hakari dan juga Hahari di sini merasa cemas jika nantinya berat badan mereka malah bertambah. Namun seketika Karane di sini memberi semangat bahwa makan makanan manis bisa menambah ukuran bagi opai mereka. Seketika Hakari dan Hahari pun di sini jadi makin semangat sehingga mereka di sini berhasil menduduki posisi kedua. Dan setelahnya Kurumi pun di sini merasa cukup takjub karena ternyata Rentaro dan pacarnya bisa melaju sampai sejauh ini. Yang mana hal ini dikarenakan besarnya rasa cinta mereka sehingga mereka bisa terus maju dengan ikatan cinta mereka yang begitu kuat. Namun ketika hendak menuju ke babak terakhir, Rentaro dan pacarnya kini sudah mulai mencapai batas sehingga kini mereka harus menenangkan diri agar tidak merasa mual. Dan untuk pertandingan terakhir, di sini para peserta disuruh memakan ramen dan yang paling banyak nanti akan langsung menjadi pemenangnya. Dan tak lama kemudian, kini tim gorila pun akhirnya tumbang karena tampungan mereka kini telah mencapai batasnya. Sehingga membuat peserta yang tersisa saat ini adalah Kurumi dan juga Chanko. Namun ternyata di sini akhirnya terungkap tentang alasan Chanko yang di sini bisa kuat makan banyak, yakni karena sebenarnya di balik badannya terdapat sebuah alat yang bisa menampung makanan yang selama ini ia selalu sembunyikan. Dan selang beberapa saat, di sini Kurumi terlihat sudah mulai mencapai batasnya dan ia sudah mulai agak mual untuk terus memakan ramen tersebut. Namun tak disangka, kini Rentaro dan keenam pacarnya pun telah bangkit dan kini mereka pun akan membantu Kurumi dalam babak terakhir ini. Kurumi yang tahu pun di sini merasa cukup terharu karena meski dirinya sejak tadi bersikap kasar kepada mereka, namun Rentaro dan juga yang lain tetap rela membantu Kurumi dalam babak kali ini. Oleh sebabnya di sini semangat Kurumi pun semakin meningkat dan ia akan berjuang memakan ramen sebanyak-banyaknya. Lalu di saat yang sama rupanya tangki yang ada di dalam tubuh Chanko sudah full sehingga kini ia akan menggunakan tampungan pada dirinya sendiri dan akan memakan ramen tersebut secara langsung tanpa menggunakan alat. Dan singkatnya kini para peserta pun terlihat saling tumbang sehingga membuat poin dari tim Rentaro dan juga Chanko kini jadi seimbang. Lalu singkat cerita, karena kekuatan cinta yang besar, di sini Rentaro pun bisa memakan sesuap ramen terakhir berkat Kurumi yang saat ini menyuapi Rentaro. Dan pada akhirnya kini tim Rentaro pun menjadi juara dan mereka juga mendapatkan hadiah es krim yang cukup legendaris. Selain itu, di sini Kurumi akhirnya bisa berbaikan dengan pacar Rentaro karena Kurumi yang merasa terharu berkat kebaikan dari semua pacar Rentaro. Lalu setelah pertandingan usai, di sini sebagai bentuk Kurumi yang akhirnya menerima Rentaro sebagai pacarnya, kini Kurumi pun seketika langsung mengkisu Rentaro di taman. Rentaro yang tahu pun di sini tentu merasa senang karena Kurumi yang telah sepenuhnya menerima Rentaro. Lantas karena di sini Kurumi sempat terbayang kaldu bebek, maka tiap kali dirinya melihat atau mencium aroma kaldu bebek, dirinya selalu terbayang ketika ia yang berkisu dengan Rentaro.
Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.